terima kasih ya kepada asisten nih yang telah bantuin. Ini apa ya? Apa namanya? Sponsor. Sponsor. Sponsor bukan ya? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SD 9 Negara Kotakan. Saya Adi Kurniawan. Saya Butriani, saya Anissa Asmaul Husna, saya Amanda Putri, saya Azan Nasra. Saya Thomas Andra Tama. Saya Arya Fatau Hendra. Di sini kami akan memenuhi tugas kelompok bidang studi teori organisasi umum, yaitu mewawancarai klinik rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Fatau Hendra dari kelompok 1. Saya ini bersama dengan salah satu pimpinan klinik Rahmatan Lil Alamin. Perkenalkan, boleh tahu siapa namanya, Pak? Amiruddin. Arya Fatau Hendra. Ya. Boleh tahu gimana biografi dari Bapak? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Ananda Arya yang telah berkunjung ke klinik Rahmatan Lil Alamin kampus UPI PTK Padang. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kami Amiruddin Mustaqim. Kemudian usia 32 tahun, pendidikan itu profesi kedokteran S1, kemudian S2-nya Magister Manajemen, kemudian berdomisili di sebelah kampus YPTK Padang. Alhamdulillah. Mungkin itu sekilas tentang kami. Baik, itu perkenalan singkat dari kami, Adinda Arya. Baiklah. Bagaimana visi misi dalam menjalani klinik nih? Visi misi, klinik kita ini, Klinik Rahmatan Lil Alamin, itu memiliki visi menuju klinik rawat jalan, karena kita memang rawat jalan ya, tidak ada rawat inap di sini, yang berkualitas pasti kan. Kemudian berbasiskan spiritual. Kita agak beda kita sedikit dengan klinik-klinik lain. Kita berbasiskan spiritual dengan penerapan prinsip dokter keluarga. Dokter keluarga ini artinya dokter layanan primer atau dokter umum. Itu visi dari klinik kita. Kemudian untuk menunjang visi tersebut kita memiliki 3 buah misi. Misi yang pertama, menyelenggarakan layanan kesehatan yang berkualitas, nyaman bagi civitas akademika UPI PTK. Itu pertama, karena memang lokasi kita di dalam kampus dan masyarakat umum. Jadi kita tidak menutup juga jika ada masyarakat umum yang ingin dapat pelayanan dengan pendekatan diagnosis holistik dan intervensi yang komprehensif dengan perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pelayanan primer di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu memberikan pelayanan yang prima, unggul, dan islami, tetap tidak tertinggalkan islaminya, dengan nyaman, aman, dan selamat tentunya buat pasien, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena kita memang klinik BPJS, maka mengembangkan sistem kerjasama bagi pengguna layanan kesehatan BPJS dan asuransi kesehatan lainnya, misalnya InHealth dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir itu melakukan pengabdian kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar, seperti kita melakukan sunatan, penyuluhan-penyuluhan, begitu. Itu visi dan misi.
Seperti yang Bapak katakan tadi, terbuka untuk masyarakat UPI maupun masyarakat umum. Apakah keistimewaan yang klinik ini berikan kepada kami para murid di UPI PTK? Di UPI PTK ya tentunya keberadaan klinik kita ini pertamanya dulu untuk menunjang kegiatan akademik pasti. Di antaranya seperti yang Adinda Arya lakukan pada saat ini kan, dan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Banyak mahasiswa UPI PTK yang mengambil data ke sini kan, konsultasi dan seterusnya untuk menunjang kebutuhan akademiknya, baik strata 1, S1 ataupun ada juga yang S2 kemarin mengambil data ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aktivitas belajar mengajar di kampus, kemudian kesibukan mahasiswa, kadang-kadang kan ada yang sakit ya kan, telat makan gitu kan, atau mungkin stres, ujian dan lain-lain. Nah, mereka sakit atau pingsan gitu kan, atau terjatuh. Nah, itu kita dapatkan pelayanan dari klinik gratis semasa dia masih dalam kondisi perkuliahan. Tapi kalau kejadian itu setelah dia pulang kuliah, maka yang digunakan asuransi kesehatannya, BPJS misalnya dan seterusnya. Tapi kalau selagi dia dalam masa perkuliahan, dari mulai jam kuliah pagi sampai dia pulang, kemudian dia ada sesuatu, meskipun dia tidak ada jaminan kesehatan, itu diberikan pelayanan cuma-cuma di klinik kita. Nah, begitu ke kontribusi kita untuk mahasiswa UPI PTK. Baik, sangat istimewa sekali di klinik ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, selanjutnya bagaimana sih latar belakang berdirinya klinik ini? Baik, terima kasih. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya memang di dalam suatu kampus itu ya, itu harus ada di sana fasilitas kesehatan. Memang begitu berlakunya di undang-undangnya. Nah, waktu itu di kampus kita ini UPI PTK belum ada fasilitas kesehatan. Yang ada cuman waktu itu seperti ruangan UKS begitu kan. Ya. Yang mana ruangan UKS itu sebenarnya tidak memadai untuk sebuah kampus, karena UKS itu kan usaha kesehatan sekolah. Nah, sementara ini kampus kan, harusnya usaha kesehatan kampus UKK gitu ya. Nah, tidak memadai karena waktu itu yang ada hanya ruang UKS-nya. Nah, dari itu mulai terpikirlah oleh kami dan oleh founding father UPI PTK Bapak Herman Nawas rahimahullah, kami ajukan untuk pembentukan klinik, yang mana waktu itu memang latar belakangnya bukan untuk tujuannya untuk finansial, bukan untuk bisnis, bukan, tapi memang waktu itu tujuan awalnya memang untuk mensupport seluruh kegiatan akademik. Apalagi di antara penilaian akreditasi itu adalah adanya layanan kesehatan di dalam kampus. Nah, itulah awalnya dulu kenapa klinik ini berada dan didirikan di sini di kampus UPI PTK. Itu berdirinya sejak tahun berapa tuh Pak, kalau boleh tahu? Berdirinya sejak, kalau dibangun bangunannya ini itu mulainya Februari 2018. Namun kan proses pembangunan dan proses pengurusan izin diresmikan oleh Bapak Wali Kota Padang, waktu itu masih Bapak Mahyil Jansurullah sebelum beliau jadi gubernur ya. Dan kalau tidak salah, klinik inilah satu-satunya yang meresmikannya Bapak Wali Kota kan. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 10 September 2018. Sehingga usia klinik kita sekarang 10 September 2018, 10 September 2019, 2020, 2021, udah menjelang 4 tahun nanti bulan September. Jadi. Baiklah. Struktur dari klinik ini terdiri dari apa saja? Strukturnya ya? Ya. Ya, pada umumnya struktur organisasi klinik itu sama saja. Yang di klinik kita ini paling tinggi, yang khusus area klinik itu pimpinan paling tinggi. Dan pimpinan klinik itu kami sendiri, Dr. Amiruddin Mustaqim.
Kemudian di bawah kami itu kita bagi menjadi 3 instalasi. Yang pertama instalasi rawat jalan yang melayani pasien datang, baik pasien umum ke poli umum ataupun pasien gigi ke poli gigi. Kemudian ada instalasi farmasi. Instalasi farmasi ini yang apotek di sebelah. Kemudian ada instalasi penunjang rekam medis pasien, data-data pasien, kemudian IT, ya kan, kita pakai IT nih, karena kan kita kampus IT kan, kliniknya tentu harus klinik IT. Jadi ada 3 instalasi itu di bawah pimpinan, yang masing-masing instalasi juga memiliki struktur. Habis obatnya. Manajemen apa yang apotekernya gimana juga Pak? Oh gitu. Jadi di ya baik, terima kasih. Di apotek kita itu di sana semua obat, baik obat masuk, stok yang ada, obat yang keluar itu tercatat rapi based on sistem yang telah dibuatkan oleh kampus UPI kita. Jadi setiap obat, misalnya obat paracetamol kita ada stok misalnya 3.000 ya. Kemudian hari ini tanggal 14 ya. Sekarang tanggal 14 ya. ya 14 Juni. 14 misalnya pengeluaran paracetamol misalnya 20, berarti masih ada 2.880 lagi gitu kan. Nah, jadi itu sudah tersistem. Nanti kalau udah dekat-dekat stoknya udah dekat-dekat habis, itu akan diingatkan oleh sistem, atau juga dicek juga sama si apotekernya, oh udah mau habis, kita pesan ulang, jadi nggak sampai habis, nanti udah ada restock lagi, jadi ada stok opname setiap obat. Begitu, sehingga tidak ada masalah obat terputus misalnya kan, atau obatnya habis dan seterusnya. Nah begitu kira-kira sederhananya, dan obat-obat yang lain juga begitu. Ini Pak, ini pertanyaan tantangan nih yang perlu dijawab nih ya Pak. Sejak era virus COVID-19 ya Pak, banyak sekali perekonomian hancur, pengangguran meningkat, bahkan kesehatan pun pasti ada berpengaruhnya pastinya. Yang kami tanyakan nih, apa aja pengaruh dari sejak datangnya COVID-19 terhadap klinik Rahmatan Lil Alamin? Baik, selama COVID-19 atau pandemi, alhamdulillah klinik kita berdampak pastinya ada, tapi tidak begitu signifikan. Karena pertama, alhamdulillah di klinik kita ini itu selalu ada inovasi terhadap pelayanan. Contoh, selama COVID-19 itu ada namanya pelayanan rapid test kan. Iya. Baik antigen PCR, klinik kita termasuk pionir di Kota Padang. Klinik lain belum buka, kita udah buka. Nah, sehingga dari situ lumayan memberi pemasukan yang besar untuk klinik gitu kan, karena jumlah yang di pasien yang rapid itu sangat banyak sesuai jumlah penerbangan. Di Kota Padang ini penerbangan per hari itu 3.000 orang. Itu yang kita bayangin kan, satu orang waktu itu di awal-awal COVID itu bisa sampai 250.000 bayarnya. Tuh, 10 orang itu udah 500.000 itu hari kan. Itulah kira-kira, sehingga kalau secara finansial karena kita mengikuti perkembangan tren penyakit, sehingga tidak begitu berdampak. Meskipun dampak itu kita rasakan karena waktu itu ada PPKM ya kan, dan seterusnya, sehingga memang kita sempat
tidak ada pasien sama sekali karena kampus libur, masyarakat juga dilarang keluar rumah kan, sehingga waktu itu on call kita bahkan on call kan, Ya. ada yang Istilahnya meeting online begitu ya Pak? iya on call gitu. Sama pasien juga melayani pasien on call. Oh gitu. Nah, karena pasiennya hampir tidak ada waktu itu. Paling seperti itu yang kita rasakan meskipun kita tetap prihatin banyaknya dampak terhadap COVID ini kan di klinik lain atau di rumah sakit atau di sentral perusahaan-perusahaan atau apa yang lain gitu kan. Karena untuk klinik kita ya seperti itulah gambar umumnya. Wow, oke deh. Tapi sebenarnya saya pengen banyak-banyak bertanya nih sama Oh, Pak. Masya Allah. Tapi sayangnya waktu yang membatasi kita di iya. sini. Apakah ada saran yang mau disampaikan nih kepada para audiens yang mendengarkan kita, Pak? Oh iya, saran yang disampaikan pertama sekali tetap kita apa ini, terima kasih. Terima kasih ya kepada asisten nih yang telah bantuin Ini apa ya? Apa namanya? Sponsor. sponsor. Sponsor bukan ya? Bukan. Apa namanya kalau sponsor itu? Kita jual barang-barang kita. Oh gitu. Ya itulah gitu. Oh, kayak sponsorship ya. Iya. Ya. Jadi pesan-pesannya untuk audiens pertama tetap jaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan yang pertama sekali itu caranya adalah kita harus meyakini bahwasannya kesehatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Adapun usaha-usaha kita ini hanya sebatas ikhtiar. Bahkan dengan air putih pun kita bisa sembuh. Dan Allah tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah. Yang memberi kesehatan Allah, yang memberi penyakit Allah, yang mengangkat penyakit Allah. Dan kita punya kewajiban kalau sakit ikhtiar, sebelum sakit jaga kesehatan. Seperti misalnya jangan bergadang, ya kan? Makan teratur, ya kan? Makan yang benar. Yang benar. Gimana makan yang benar? Pertama halal. Hah, itu wajib halal, ya kan? Iya. Kemudian pakai tangan kanan, tidak boleh makan pakai tangan Kiri. kiri. Kemudian duduk, tidak boleh makan berdiri. Baca doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian teratur, jangan telat-telat, ya kan? Sekian wawancara dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.